486 kata-kataku adalah aturannya. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Penjaga itu menunggu instruksi beberapa saat tetapi tidak mendapat instruksi apapun. Jadi dia mendongak. Dia memperhatikan bahwa para penguasa keluarga yang perkasa sangat terguncang dan wajah mereka sepucat kertas. Apa yang terjadi? Bahkan ketika penjaga itu bertanya-tanya dalam benaknya, dia mendengar suara gemetar tuan keluarga Li. Itu pria itu. Garis miring terbalik petik 2. Dia tidak mendapat jawaban, tapi keheningan telah mengkonfirmasi pertanyaannya. Bai Wuji telah memimpin Provinsi Tenggara dan kecil kemungkinannya dia memiliki musuh di Jiangbei. Ditambah lagi, pengunjung tersebut mengatakan nama belakangnya adalah Chen dan dia berasal dari kota Chuzhou, Kabupaten Sisui. Ini pasti bukan suatu kebetulan. Pada saat itu, bahkan Se Yunzi yang penyendiri sepertinya sudah kehilangan ketenangannya. Siapapun yang mencoba seni bela diri pasti pernah mendengar nama Chen Beixuan. Chen Beixuan tidak akan membiarkan keluarga selolos begitu saja jika dia mendengar bahwa mereka telah menawarkan Yu Wenjin ke sekte penyihir hantu. Bahkan ketika keluarga sebergegas untuk membuat alasan, dia mendengar suara dingin muncul, "Tuan Bai, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda?" Garis miring terbalik petik 2. Semua orang mengarahkan kepala mereka ke arah pengeras suara dan melihat sepasang suami istri sudah melewati ambang pintu. Pria itu berpenampilan rata-rata dan berusia 20-an. Dia mengenakan pakaian kasual dan mengaitkan tangannya ke belakang punggung sambil menunjukkan ekspresi tabah dan jauh. Gadis itu memiliki kecantikan yang menakjubkan dan mengenakan pakaian tradisional berwarna putih dengan pedang diikatkan di punggungnya. Bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah aku sudah menyuruhmu menunggu di luar? Garis miring terbalik petik 2. Penjaga itu memutar matanya dan hendak menyerang Chen Fan. Yang mengejutkannya, Bai Wuji tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju pemuda itu. Tapi dia tidak mendekatinya. Ketika dia masih belasan langkah dari Chen Fan, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Junior Bai Wuji menyambut Anda, Tuan Abadi Chen. Kehadiran Anda menghormati kami." Semua memuji Tuan Abadi Chen. Saat itu, semua orang tahu siapa pengunjung itu. Li Paala. Semua orang bergegas bangkit dari kursi mereka dan bergegas menghampiri Chen Fan. "Kami adalah 6 keluarga besar di Provinsi Tenggara. Kami menyambut Anda, Tuan Abadi Chen." Garis miring terbalik petik 2. Penjaga itu tidak bisa berkata-kata karena perkembangan tersebut. Orang-orang yang membungkuk kepada pemuda itu bukanlah individu biasa, mereka termasuk para penguasa keluarga Li, keluarga Yuan, dan keluarga Se. Siapapun di antara mereka adalah sosok perkasa luar biasa yang memiliki kekuatan dharma yang tak tertandingi. Kultivator Si yang sempurna, khususnya, adalah tokoh dominan di Provinsi Tenggara yang pengaruhnya hanya dapat disaingi oleh beberapa pria lainnya. Namun, semua pria dan wanita yang berkuasa ini membungkuk kepada pemuda itu. Siapa sebenarnya pemuda itu? Bahkan ketika penjaga itu merenungkan pertanyaannya, dia mendengar Chen Fan berkata perlahan, "Tuan Bai, saya mempercayakan Yu Wenjin kepada Anda, dan Anda telah menjanjikan keselamatan Yu Wenjin kepada saya. Apa yang ingin Anda katakan kepada saya sekarang?" Garis miring terbalik petik 2. Bai tubuh Wuji gemetar saat kata-kata tersangkut di tenggorokannya, gagal membentuk kalimat. "Jadi kamu adalah Se Yunzi, penguasa keluarga dari keluarga Se Grand Yin. Di mana Wenjin? Dia akan menjadi muridmu, jadi aku diberitahu." Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengarahkan pandangannya pada wanita cantik dalam gaun. Se Yunzi mendongak dan hendak membuat beberapa alasan, namun, begitu dia menghubungkan tatapannya dengan mata Chen Fan yang acuh tak acuh dan tidak memihak, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong dan kebohongan yang dia buat tidak dapat ditemukan. Begitulah kekuatan kehendak ilahi dari seorang kultivator permukaan laut ilahi sehingga pikiran Se Yunzi dengan mudah kewalahan. "Itu adalah sekte penyihir hantu. Mereka mendatangi kami dan meminta kami untuk menyerahkan Yu Wenjin, atau mereka akan membunuh kami semua. Pilihan apa yang kami punya? Mengapa Anda tidak memilih seseorang seukuran Anda dan pergi mengetuk pintu sekte penyihir hantu?" Garis miring terbalik petik 2. Senanan berteriak pada Chen Fan dengan keras. Ucapannya yang berani membuat takut semua orang. Kaki ibunya gemetar tak terkendali dan mengancam akan menjatuhkannya ke tanah. Senanan tidak hanya dimanjakan oleh orang tuanya,
namun ia belum pernah melangkahkan kakinya keluar Provinsi Tenggara. Berkat keberanian ketidaktahuan yang memberanikan gadis itu untuk membalas Chen Fan, Yu Wenjin dibawa pergi oleh Sekte Penyihir Hantu. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Chen Fan tiba-tiba menjadi parah. Chen Fan telah mendengarkan percakapan mereka sebelumnya menggunakan kehendak ilahi, jadi dia sudah tahu bahwa Sekte Penyihir Hantu terlibat dalam hilangnya Yu Wenjin. Namun, mendengarnya lagi dari Senanan telah menyulut api dalam diri Chen Fan. Gelombang energi yang kuat tiba-tiba meledak dari Chen Fan dan menyapu seluruh aula seperti badai. Suhu di aula tiba-tiba turun beberapa derajat. Bahkan Senanan terkejut dengan perkembangan tersebut dan menganggap bahwa dia baru saja mengacak-acak bulu seseorang yang sangat kuat. Baiklah, itu adalah Sekte Penyihir Hantu, bukan? Mereka telah menculik temanku, jadi mereka tidak memberiku pilihan lain selain memusnahkan mereka dari planet ini. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan dengan tenang. Namun, mereka yang mendengar kata-katanya merasa ketakutan. Pahda, garis miring terbalik petik 2. Lutut tuan keluarga Li akhirnya menyerah dan jatuh ke tanah. Kultivator Si yang sempurna memohon, Tuan Abadi Chen, izinkan saya menjelaskannya. Tak satu pun dari kami ingin melihat Wenjin dibawa pergi, jadi kesalahannya bukan pada kami. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum kultivator Si yang sempurna menyelesaikan karyanya kata-kata, Chen Fan menyipitkan matanya dan menembakkan 2 sinar cahaya ilahi dari matanya ke arah lelaki tua itu. Pukulan itu mengirimkan getaran ke seluruh tubuh kultivator Si yang sempurna. Dia tersandung mundur selusin langkah dan terjatuh kembali. Darah tumpah dari mata dan telinganya. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang terkejut. Penggarap sempurna Si adalah kepala dari 6 keluarga mantra Dharma terhebat, seorang penggarap sempurna yang terkenal. Namun, dia tidak berdaya di hadapan cahaya ilahi Chen Fan. Jelas bagi para perapal mantra lainnya di ruangan itu bahwa bahkan kekuatan gabungan mereka masih jauh dari kekuatan Chen Fan. Kekuatan legenda hidup jauh melebihi ekspektasi semua orang. Jika Yu Wenjin aman maka saya akan mengampuni hidup Anda, jika tidak, saya juga akan menghapus kalian semua dari permukaan planet ini. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melambaikan tangan dan berkata dengan ringan, itu tidak adil, mengapa kita harus membayar atas perbuatan yang dilakukan oleh Sekte Penyihir Hantu? Garis miring terbalik petik 2. Senanan memprotes dengan panas. Adil jika aku berkata begitu. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus dan membantah gadis itu. Saya tahu apa yang Anda dan keluarga Anda lakukan. Jika sesuatu terjadi pada Yu Wenjin, saya akan memastikan keluarga membayarnya terlebih dahulu. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan memulai, meninggalkan anggota 6 keluarga saling memandang dengan gentar. Kita ditakdirkan hancur. Garis miring terbalik petik 2. Tuan keluarga Li berteriak sekuat tenaga. Apakah dia serius? Apakah dia benar-benar akan melampiaskannya pada kita jika terjadi sesuatu pada Yu Wenjin? Tuan Gong bertanya dengan ketakutan. Saya telah mendengar bahwa Chen Beixuan membantai seluruh dunia bawah tanah Jiangbei demi salah satu rekannya di Jiangbei. Dia membunuh 500 orang dengan darah dingin, termasuk seorang Grandmaster di keluarga Lin di Tiongkok Tenggara, dan setengah dari bulan ke-8 unit dari Sekte Hong. Apakah menurutmu dia akan membiarkan kita lolos begitu saja? Garis miring terbalik petik 2. Tuan keluarga Li tersenyum sinis. Bai Wuji dan Se Yunzi sama-sama terguncang dan tidak bisa membentuk kalimat. Jadi tunggu apa lagi? Mari kumpulkan kekuatan kita dan serang Sekte Penyihir Hantu. Kita mungkin bisa mengubah krisis ini menjadi keuntungan kita, dan menyingkirkan Sekte Penyihir Hantu dengan bertarung bersama Master Abadi Chen. Garis miring terbalik petik 2. Disempurnakan kultivator Si adalah seorang kultivator berpengalaman, jadi dia berhasil menenangkan diri dan memikirkan situasinya dengan pikiran lurus. Bagaimana jika Yu Wenjin sudah mati? Seseorang mengambil risiko. Tidak ada balasan dari siapapun untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, kultivator Si yang sempurna menghela nafas dan berkata, baiklah, kalau begitu kita kacau. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tidak akrab dengan geografi Provinsi Tenggara. Itu adalah provinsi pegunungan yang berbatasan dengan tanah Miao dan Tibet. Ada banyak desa Miao yang tersebar di hutan lebat.
Ancaman terhadap kehidupan mereka telah mendorong 6 keluarga untuk bergabung dan membentuk pasukan tangguh yang terdiri dari 2 penggarap sempurna, 9 penggarap tingkat pencapaian Dao, dan 10 perapal mantra dan pengguna kekuatan internal. Mereka juga mengerahkan sekitar 100 penjaga bersenjata untuk mengambil tindakan yang baik. Tentara berbaris menuju kedalaman Provinsi Tenggara dengan selusin jeep dan sebuah bas besar. Chen Fan berada di dalam kendaraan di tengah konvoi mematikan itu. Duduk di hadapannya adalah seorang kultivator sempurna Si yang rendah hati dan seorang kultivator sempurna lainnya bernama Dong He. Dong He adalah kultivator di kuil hantu Azure yang terletak di kota Rong. Jika menurut Anda kekuatan gabungan dari 6 keluarga mampu menjatuhkan sekte penyihir hantu, mengapa Anda menunggu hingga hari ini untuk mengambil tindakan? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melihat melalui jendela ke kejauhan. Pertanyaannya membuat wajah pendengarnya mengernyit. 6 keluarga mantra Dharma terhebat jelas mendominasi Provinsi Tenggara. Bahkan Chen Fan terkesan dengan jumlah kultivator kuat yang bisa mereka panggil. Bahkan keluarga Gu atau keluarga Lu pun tidak bisa melakukan hal yang sama. Pengaruh mereka di Provinsi Barat Daya hampir sama dengan pengaruh kuil Susano di Pulau Kyushu. Tuan Abadi, sekte penyihir hantu bukan satu-satunya sekte penyihir dan semuanya bersekutu satu sama lain. Jika kita menyerang sekte penyihir hantu, sekte penyihir darah dan sekte penyihir roh akan diwajibkan untuk ikut perang. Hal yang sama berlaku untuk sekte penyihir kegelapan yang tangguh, yang pastinya tidak ingin kami ganggu. Garis miring terbalik petik 2. Kultivator Si yang sempurna meringis. Sekte penyihir kegelapan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengerutkan alisnya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama itu. Sekte Vali Dewa Pengobatan juga menyebutkan sekte penyihir kegelapan kepada Chen Fan. Dan ketika mereka berbicara tentang sekte penyihir kegelapan, Chen Fan bisa merasakan ketakutan pada mereka. Mungkin sekte penyihir kegelapan memiliki prajurit negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Tanya Chen Fan. Kami tidak yakin. Satu-satunya orang kuat yang kami kenal di sekte penyihir kegelapan adalah Magus Agung. Dia hidup 300 tahun yang lalu dan telah menguasai Tiongkok. Kekuatannya dianggap sangat dekat dengan dewa tingkat bumi. Garis miring terbalik petik 2. Sekte penyihir kegelapan diusir dari Tiongkok oleh Jenderal Ye dari Kunlun. Namun, mereka dengan cepat menguasai sebuah negara kecil dan berkembang. Dalam 60 tahun yang telah berlalu, tidak satu menit pun berlalu tanpa mereka berencana untuk kembali ke Tiongkok. Namun, kehadiran Jenderal Ye telah menghalangi mereka untuk melaksanakan rencana mereka. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Saya mengerti. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk. Satu-satunya sekte lain yang menghadapi Ye Qinchang dan selamat adalah sekte Hong. Jadi Chen Fan bertaruh bahwa sekte penyihir kegelapan setidaknya sama kuatnya dengan sekte Hong. Dia juga menyadari bahwa sekte penyihir kegelapan adalah dermawan utama dari sekte penyihir hantu. Jika tidak, sekte penyihir hantu tidak akan pernah berani menyentuh Yu Wenjin. Saat mereka melaju lebih jauh ke dalam hutan, jalanan menjadi lebih sempit dan pepohonan mulai memeluk tepi jalan. Mereka mulai memperhatikan lebih banyak desa dan banyak tempat tinggal asli di gunung tersebut. Penduduk asli tampak ngeri saat melihat konvoi besar itu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di pintu masuk benteng pegunungan yang besar. Itu adalah markas besar sekte penyihir hantu. Sekte penyihir hantu terletak jauh di dalam gunung dan mereka telah membangun benteng mereka di titik sempit jalur pegunungan. Jalan melewati gerbang benteng merupakan jalan sempit berkelok-kelok yang diapit oleh jurang terjal di kedua sisinya. Jalan berkelok-kelok pada akhirnya akan mengarah ke puncak gunung tempat markas besar sekte tersebut berada. Melihat ke atas dari kaki gunung, lereng bukit itu dipenuhi kumpulan rumah-rumah kecil. Pasti ada ribuan orang yang tinggal di balik tembok tinggi. Di bagian paling atas ada bangunan batu besar. Itu markasnya, Tuan Abadi Chen, sesuai keinginan Anda. Garis miring terbalik petik 2. Penggarap sempurna Si membungkuk dan berkata, sekarang, garis miring terbalik petik 2. Mendengar perintah Chen Fan, pasukan yang mati membentuk 6 unit dan mengerumuni menuju puncak gunung. Jalannya berbahaya dan tebingnya mematikan, tapi tidak satupun dari itu bisa menghentikan para perapal mantra dan pengguna pasukan internal. Para seniman bela diri ini bisa saja mendaki gunung tertinggi dengan tangan kosong. Bahkan para prajurit bersenjata itu sangat terlatih sehingga gerakan mereka gesit dan gesit. Tuan Abadi,
Harap tunggu di sini sementara kami menangkap Magus Agung untuk Anda. Garis miring terbalik petik 2. Penggarap sempurna membungkuk dalam-dalam dan kemudian mulai mendaki gunung dengan Dong Hezi dan Seyunzi di belakangnya. Mereka menyerang gerbang depan benteng yang terletak di dalam dinding batu. Bangun! Garis miring terbalik petik 2. Penggarap sempurna mendengus dan memulai sebuah seni. Kabum! Garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, gumpalan kabut kuning muncul dari bawah tanah saat tanah di kaki dinding batu bergetar. Dinding batu setinggi 3 meter retak karena beratnya sendiri dan para prajurit dengan cepat mengisi celah tersebut dengan bahan peledak. Setelah satu ledakan yang tepat, tembok itu runtuh ke tanah. Keterampilan membengkokkan bumi dari kultivator Si yang sempurna menjadi semakin mengesankan. Seru Bai Wuji, masing-masing dari 6 keluarga ahli dalam satu elemen. Keluarga Bai adalah ahli api, keluarga Si ahli dalam elemen tanah, dan keluarga Se ahli dalam kekuatan Grand Yin. Ayo ikut bersenang-senang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan menuju puncak gunung. Ya, garis miring terbalik petik 2. Bai Wuji menundukkan kepalanya dan bergegas mengejar Chen Fan. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Ketika bahan peledak merobohkan tembok benteng, sekelompok lelaki tua berjubah hitam sedang mengadakan pertemuan di dalam kuil batu megah di puncak gunung. Semua lelaki tua ini memiliki wajah yang menyeramkan dan gelap dan tidak satu pun dari mereka yang berusia lebih muda dari 40 tahun. Energi yang mengalir di sekitar mereka menunjukkan bahwa mereka semua adalah perapal mantra. Di tengah kuil, aula itu terdapat patung iblis setinggi 10 meter. Seorang lelaki tua berambut putih sedang berbicara di dekat kaki patung raksasa itu. Suara ledakan menarik perhatian semua orang dan sedikit mengagetkan. Orang-orang tua ini. Apa itu tadi? Apakah itu ledakan? Garis miring terbalik petik 2. Seseorang bertanya, itu sebuah serangan. Sesepuh dan Master Hantu, ini sebuah serangan. Aliansi 6 klan keluarga di Provinsi Tenggara baru saja menerobos gerbang kita. Seorang penjaga tersandung ke dalam kuil dan berteriak. 6 klan keluarga di barat daya yang kamu katakan. Beraninya mereka menyerang markas kita. Perintahkan semua murid sekte dan penjaga untuk melawan. Pria tua berambut putih itu mendengus dan kemudian dia berbalik untuk menghadapi kelompok itu, orang tua berpakaian hitam. Rekan-rekan sesepuh, tolong ikuti saya untuk membuka arai 10.000 hantu. Mari kita tunjukkan keramah tamahan pada pengunjung kita. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Ya, garis miring terbalik petik 2. Para tetua berjubah hitam menyeringai ketika lampu hijau menakutkan bersinar di mata gelap mereka. Aliansi 6 memiliki awal yang mudah, tetapi mereka menghadapi perlawanan yang kuat setelah mereka mencapai setengah jalan menuju puncak gunung. Dari ribuan penghuni benteng, tidak semuanya merupakan murid sekte tersebut. Ada juga penjaga sekte, keluarga murid dan tetua. Kehidupan mereka terikat pada sekte tersebut dan oleh karena itu, mereka juga melawan dengan kekerasan. Bunuh. Garis miring terbalik petik 2. Banyak pria setengah telanjang yang mengenakan topeng mengerikan muncul dari hutan lebat, memegang segala jenis senjata mulai dari tombak, pisau, hingga senjata api. Mereka bentrok langsung dengan aliansi 6. Bang, bang, bang. Garis miring terbalik petik 2. Aliansi 6 tidak membawa terlalu banyak senjata, sehingga sebagian besar pejuang mereka menggunakan senjata jarak dekat seperti yang dilakukan penduduk desa. Darah tumpah ke tanah dan mewarnai hutan menjadi merah sementara kedua kekuatan saling bentrok. Di antara rombongan penduduk desa, beberapa di antaranya adalah murid dari sekte penyihir hantu. Beberapa murid merapalkan mantra pengekang mayat untuk membangkitkan orang mati sebagai prajurit yang tidak punya pikiran, murid-murid lainnya sibuk mengutuk musuh-musuh mereka. Meskipun jumlah murid sekte penyihir hantu sedikit, mantra mematikan dan tak terduga mereka berdampak buruk pada aliansi 6. Seorang seniman bela diri lapis baja dari keluarga Li bergegas menuju tengah bahaya, mengacungkan pedang panjang di satu tangan. Dengan setiap tebasan atau tebasan yang menentukan, semakin banyak mayat yang bertumpuk di bawah kakinya. Bilah cepat itu mengeluarkan cahaya redup di bawah cahaya redup. Seniman bela diri tidak diragukan lagi adalah pengguna kekuatan internal tingkat puncak. Banyak penduduk desa mencoba menghentikan pembunuhan besar-besaran dengan melemparkan diri mereka ke arah orang itu dan hampir semua dari mereka dibunuh oleh ahli pedang bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Tiba-tiba, seorang murid dari sekte penyihir hantu muncul di antara penduduk desa.
Murid itu mengenakan topeng yang mengerikan dan tongkat tulang. Tubuhnya ditutupi warna hitam. Dia mengarahkan tongkatnya ke arah ahli pedang dan mengeluarkan tawa jahat. Agu-blagulu. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau keluar dari tongkat tulang dan mendarat di seniman bela diri itu. Apa? Serangan itu mengejutkan sang ahli pedang. Dia tiba-tiba merasa kekuatan dan energinya dilemahkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Lengannya terjatuh dengan lesu dan bilah panjang itu terasa seberat truk di tangannya. Tembak, mereka mengutukku. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum dia punya waktu untuk membuat rencana B, sesosok mayat berjalan ke arahnya dan menembakkan dua lengan hitam busuk ke perut pria itu, merobeknya dan mengeluarkan isi perutnya. Seorang seniman bela diri yang kuat, seperti dia, meninggal dengan cara yang kejam. Seluruh medan pertempuran dipenuhi dengan momen tragis dan heroik. Para perapal mantra dari keluarga Bai telah memanggil bola api besar dan menghujani kematian dari atas. Sementara itu, para murid dari sekte penyihir hantu memerintahkan tentara mereka yang tidak punya pikiran untuk menghancurkan para pejuang aliansi menjadi beberapa bagian. Sejauh ini, tampaknya tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Namun, kebuntuan tersebut dengan cepat berakhir setelah kultivator sempurna Si dan Dong Hezi bergabung dalam pertempuran. Kabum! Garis miring terbalik petik 2. Gerakan pertama kultivator Si yang sempurna disertai dengan suara yang memekakkan telinga. Dia telah memanggil naga batu yang menggeram keluar dari bawah bumi. Naga ini panjangnya lebih dari selusin meter dan menyerang musuhnya seperti truk besar. Kulitnya ditutupi dengan tepi bergerigi yang dapat mengoyak siapapun yang menyentuhnya. Ini menciptakan jalan berdarah di antara musuh-musuh. Blade Rise. Garis miring terbalik petik 2. Dong Hezi mengeluarkan pedang yang terbuat dari kayu persik dan melemparkannya keluar. Kayu persik yang digunakan untuk membuat pedang telah diawetkan selama lebih dari 100 tahun dan lebih keras dari baja. Pedang itu terbang ke langit dan tetap bertahan saat Dong Hezi memulai mantranya. Su, garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, pedang itu melesat ke depan, berubah menjadi seberkas cahaya merah dan jatuh ke arah musuh. Bilah ajaib itu sangat kuat terhadap orang mati yang berjalan dan bisa menjatuhkan banyak orang dengan satu pukulan. Pedang itu mengeluarkan bilah ki sepanjang 100 meter seperti bilah di tangan pedang abadi. Menarik, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melihat sekilas pedang terbang itu, tapi dia tidak terlalu terkesan dengan kekuatannya. Dong Hezi telah menggunakan pedang kayu persik. Meskipun itu adalah senjata ampuh melawan orang mati berjalan, jangkauannya sangat terbatas. Kekuatannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan seni mengekang pedang keluarga Lin. Sementara itu, seni pedang terbang Chen Fan dapat mencapai jarak lebih dari 30 km dan dapat menjatuhkan jet tempur dengan mudah. Meskipun demikian, karena si kultivator sempurna dan Dong Hezi adalah kultivator budidaya Dharma, keterlibatan mereka dengan cepat mengubah gelombang pertempuran. Mereka melemahkan pertahanan sekte penyihir hantu dan mendorong mereka kembali ke puncak gunung. Bahkan ketika Aliansi 6 berpikir bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan mereka, sebuah suara yang keras dan keras terdengar dari puncak gunung. Dasar bajingan, beraninya kamu menerobos masuk ke sekteku dan membantai murid-muridku. Aku akan membuatmu merasakan menggerogoti 10.000 hantu. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum suara itu memudar, gelombang lolongan mengerikan muncul saat langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Sial, garis miring terbalik petik 2. Perkembangan itu membuat Bai Wuji dan yang lainnya tercengang. Si yang sempurna memandang dengan serius ke puncak gunung dan berkata, ini adalah arai 10.000 hantu. Saya pikir itu sudah dihancurkan oleh sekte guru surgawi. Mereka pasti telah membangunnya kembali. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendongak di kuil batu dan melihat kepulan asap gelap mengepul dari atapnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh langit seperti selimut, menghalangi sinar matahari. Butuh beberapa saat bagi para pejuang lainnya untuk menyadari bahwa itu bukanlah asap, melainkan kumpulan hantu dan roh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua, hantu. Garis miring terbalik petik 2. Sebagian besar pejuang dari Aliansi 6 adalah manusia biasa sehingga pemandangan mengerikan itu membuat mereka takut. Pengecut dan idiot, apa yang perlu ditakutkan ketika kamu bertarung bersama Tuan Abadi? Tuan Abadi dapat mengusir roh-roh gelap 10 kali lebih buruk dari ini. Garis miring terbalik petik 2. Bai Wuji berbalik dan mencaci maki para prajurit yang bimbang.
Dia mampu menanamkan kembali akal sehat ke dalam pikiran para prajurit dan membuat mereka berpikir lebih jernih. Ya, garis miring terbalik petik 2. Mereka masih memiliki Chen Fan. Chen Fan cukup kuat untuk menjatuhkan suatu bangsa dan mengalahkan 10.000 tentara yang kuat. Dibandingkan dengan divisi infanteri 116 yang mematikan, hantu-hantu ini akan menjadi hal yang mudah bagi Chen Fan. Bunuh. Garis miring terbalik petik 2. Teriak kultivator sempurnasi, mengerahkan prajuritnya dan perapal mantra untuk menyerang ke depan dan menghujani musuh mereka dengan mantra. Untuk mengambil wujud jasmani di dunia fana, roh-roh gelap dan hantu ini harus mengambil risiko terluka oleh mantra. Banyak roh jahat dengan cepat mengubah taktik dan memilih untuk merasuki penduduk desa, mengubah mereka menjadi ahli seni bela diri yang tak kenal takut dan mendorong mereka untuk menyerang musuh mereka begitu saja. Bang, bang, bang. Garis miring terbalik petik 2. Setelah hanya satu gelombang serangan, penduduk desa yang kerasukan dan roh-roh gelap telah secara signifikan melemahkan pertahanan Aliansi 6. Meskipun aliansi tersebut memiliki seniman bela diri, tentara bersenjata, dan bahkan 2 penggarap sempurna, mereka tidak akan menghentikan tuduhan yang terus-menerus. Mereka dengan cepat diliputi oleh roh-roh jahat dan penduduk desa yang tidak punya pikiran yang datang dari segala arah. Penduduk desa yang kerasukan hampir kebal terhadap rasa sakit, yang membuat mereka hampir tak terhentikan. Tuan Abadi Chen, garis miring terbalik petik 2. Melihat mereka kalah dalam pertempuran, kultivator si yang sempurna menoleh ke Chen Fan dan berteriak padanya minta tolong. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan mengamati bayangan gelap yang menutupi matahari. Bibirnya menipis menjadi senyuman saat dia mengambil seruling bon dari labu kecil. Memanggil seruling Dewa Iblis. Chen Fan telah mengambil seruling pemanggil Dewa Iblis dari Tuan Muda kumpulan penyihir hantu. Itu terbuat dari conate bon dan setelah Chen Fan memasukkannya dengan 5 Dewa Iblis, itu akhirnya menjadi artefak roh yang kuat. Para roh dan hantu menjerit ketika mereka melihat seruling tulang itu. Seolah-olah mereka telah melihat predator alaminya. Wuh, seruling itu mengeluarkan suara yang dalam dengan timbre kuno atau bahkan primal. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Kemudian terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga hingga membuat bumi dan gunung bergetar seperti gempa bumi. Penjaga abadi armor emas setinggi 15 meter muncul di langit, menunggangi Pegasus, tampak seolah-olah pengawal surgawi muncul entah dari mana dan turun ke medan perang. Kehadiran penjaga abadi memancarkan energi kuat yang menyapu seluruh medan perang. Itu adalah para prajurit dan pejuang di kedua sisi pertempuran diliputi oleh rasa tidak percaya. Golden Armor Immortal Guardian telah mengalahkan hantu-hantu bayangan. Dong Hezi memeriksa penjaga abadi dengan kaget dan kemudian berseru. Itu adalah Dewa Iblis tingkat atas. Lebih buruk lagi, ia hampir mencapai keadaan abadi. Garis miring terbalik petik 2. Namun, sebelum Dong Hezi dapat menenangkan diri, dia melihat 4 penjaga abadi lainnya muncul di langit. Mereka adalah penjaga immoral Yamamizuki Soul, Six Arms, Kurome, dan Karasutengu. Masing-masing dari mereka memiliki tinggi 10 hingga 15 meter dan cahaya kemasan mereka tidak kalah cemerlang dari Susanoo. Mereka berlima berdiri berjajar, menutupi hampir separuh langit, dan mengecat langit dengan emas. Banyak roh jahat dibakar hingga hangus begitu mereka mendekati penjaga abadi ini. 5 Dewa Iblis tingkat atas. Garis miring terbalik petik 2. Dong Hezi benar-benar terkejut. Kuil hantu Azure juga memiliki Dewa Iblis, namun Dewa Iblis mereka yang paling kuat pun tidak akan mampu bertahan dari satu serangan Lord Susanoo. Serang. Garis miring terbalik petik 2. Atas perintah Chen Fan, 5 penjaga abadi mengacungkan senjata mereka dan berubah menjadi 5 garis-garis emas di langit. Tubuh jasmani mereka ada di dunia mereka sebagai jiwa ilahi, jadi fisika tidak berlaku untuk mereka. Mereka bisa berjalan di udara semudah berjalan di darat. Garis miring terbalik petik 2. Lord Susanoo mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Aura pedang itu melesat ke depan sejauh 30 meter dan mengusir selusin roh. Penjaga abadi lainnya dengan cepat mengikuti jejaknya. Dalam sekejap, penjaga abadi telah mengusir ribuan roh, mengurangi jumlah pasukan mengerikan menjadi setengahnya. Bagaimana mungkin? Garis miring terbalik petik 2. Saat menyaksikan angin sakal di kuil batu, banyak tetua yang merasa patah hati. Butuh beberapa generasi dari sekte penyihir hantu untuk mengumpulkan begitu banyak hantu, dan mereka harus dengan susah payah menyaring masing-masing hantu ke dalam susunannya.
Hantu-hantu ini adalah warisan terbesar yang mereka warisi dari nenek moyang sekte mereka. 10.000 hantu adalah kekuatan yang hebat. Bahkan Tuan Muda hanya bisa menampung 100 hantu di seruling hantu primordialnya. Oleh karena itu, para tetua yakin bahwa banyaknya roh akan dengan mudah mengalahkan musuh mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa musuh mereka memiliki 5 penjaga abadi. Kelima penjaga abadi ini menjulang tinggi di hadapan rombongan hantu. Energi yang mengalir di sekitar mereka bahkan lebih kuat dan berperang daripada penggarap sempurna. Pak Tua Sidan Dong Hezi tidak mungkin berhasil. Saya telah berurusan dengan kuil hantu Azure selama bertahun-tahun dan tahu bahwa bahkan dewa iblis terkuat di sana pun jauh lebih lemah daripada kelima penjaga abadi ini. 5 penjaga abadi ini adalah sangat dekat untuk mencapai keadaan abadi. Garis miring terbalik petik 2. Seorang tetua berwajah merah berseru dengan suara gemetar. Mantra ini mengingatkanku pada seseorang. Garis miring terbalik petik 2. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba teringat sesuatu. Namun, kesadarannya terlambat datang kepadanya. Bunuh, bunuh, bunuh. Garis miring terbalik petik 2. Kelima penjaga abadi tak terhentikan saat mereka menabrak gerombolan hantu. Cahaya keemasan bersinar dari baju besi mereka, menyalakan api para hantu bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Setiap serangan akan mengusir ratusan roh dari alam eksistensi ini. Hulalala, garis miring terbalik petik 2. Setelah sekitar 10 detik, penjaga abadi telah menerobos wilayah hantu dan tiba di kuil batu. Mereka berlima mengelilingi candi batu itu secara melingkar. Penjaga abadi ini tingginya lebih dari selusin meter, sehingga bahkan kuil batu yang megah pun tampak kecil di hadapan kehadiran mereka. Kehadiran mereka yang menjulang tinggi telah mengejutkan penduduk desa dan beberapa anggota sekte. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di hadapan penjaga abadi dan berdoa kepada mereka seperti mereka berdoa kepada dewa, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk membuang senjatanya dan memutar ekornya lalu lari. Di mata penduduk desa yang bodoh ini, kelima penjaga abadi ini mungkin juga adalah dewa. Cepat, mari kita bangunkan Tuan Leluhur. Garis miring terbalik petik 2. Para tetua telah kehilangan hampir separuh pasukan hantu mereka dan sisanya goyah. Merasa bahwa mereka akan kalah perang, Tetua Agung meneriaki rekan-rekannya saat dia berjalan menuju patung iblis itu. Para tetua lainnya segera mengikutinya dan berlutut di depan patung itu. Patung itu tingginya lebih dari 10 meter dan mengenakan topeng mengerikan yang menggambarkan setan. Kami berada dalam masalah, Tuan Leluhur. Tolong, bantu kami dan kalahkan. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seluruh kuil batu bergetar hebat. 5 penjaga abadi sudah melakukannya. Jika bukan karena perlindungan Arai Dharma, mereka telah menerobos masuk ke kuil dan membantai para tetua. Dilihat dari jauh, candi batu itu diselimuti asap gelap. Yamamizuki So mengangkat kedua tangannya dan menghantamkan asap gelap dari atas. Gumpalan asap hitam tampak bergetar dan begitu pula kuilnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Don, Lord Kurome, Karasu Tengu, dan Six Arms juga mulai mengerjakan asap gelap. Asap gelap itu adalah ki bumi jahat yang diambil dari dalam bumi. Efek perlindungannya semakin ditingkatkan oleh hantu yang berenang di sekitarnya. Itu harus mampu menahan kekuatan gabungan dari 10 penggarap sempurna. Namun, bukan berarti ia akan mampu bertahan melawan 5 penjaga abadi ini. Masing-masing penjaga abadi telah mencapai tingkat semi-abadi. Serangan kuat dari salah satu dari mereka membawa kekuatan penghancur yang setara dengan sejumlah penggarap sempurna. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Lord Susanoo adalah orang terakhir yang menyerang dan dia segera melepaskan mantranya. Dia membawa pedang emas ke atas kepalanya dengan kedua tangannya dan menebasnya ke arah asap gelap dengan kekuatan yang cukup untuk mengoyak jiwa makhluk hidup. Asap hitam dengan cepat pecah karena serangan itu dan menyerah. Bilahnya menembus asap dan mendarat di atas atap, mematahkan garis atap kuil. Itu gila. Garis miring terbalik petik 2. Pemandangan itu membuat para perapal mantra tidak bisa berkata-kata. Adegan itu mengingatkan mereka pada kiasan khas film fantasi seperti raksasa yang menerobos masuk ke dalam benteng abad pertengahan. Bahkan kultivator sempurna Si dan Dong Hezi tersentak karena kekuatan yang tak terbayangkan. Wajah Si Yunzi menjadi pucat dan tak bernyawa. Jika Yu Wenjin mati, Chen Fan bisa saja membunuh semua orang di keluarga Segren Yin tanpa mengangkat satu jari pun. Ayo pergi. Garis miring terbalik petik 2.
Chen Fan melambaikan tangan yang memberi semangat dan kemudian mulai mendaki gunung. Penduduk desa yang tersisa sudah lama menyerah dan berlutut menyerah. Mereka mungkin dicuci otak oleh sekte tersebut, tetapi mereka bukanlah orang bodoh dan oleh karena itu, mereka tidak akan mencoba misi bunuh diri. Cepat, mari kita bertemu dengan Guru Abadi. Garis miring terbalik petik 2. Kultivator Si yang sempurna dengan cepat mengumpulkan dirinya dan mengikuti Chen Fan. Setiap langkah yang diambil Chen Fan menempuh jarak beberapa puluh meter, dan mereka tidak jauh dari puncak gunung sejak awal, jadi Chen Fan telah mencapai kuil batu dalam waktu kurang dari 1 menit. Hanya segelintir murid sekte yang mencoba menghentikan Chen Fan, tetapi Yukishirosa telah mengirim mereka kembali ke pembuatnya bahkan sebelum mereka bisa mendekati Chen Fan. Saat itu, candi batu itu sudah hancur. 5 penjaga abadi telah menghujani tendangan dan pukulan ke struktur tersebut, mengancam akan merobohkannya. Tuan leluhur, apakah Anda benar-benar akan meninggalkan kami? Garis miring terbalik petik 2. Pria tua berambut putih itu berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi air mata dan kesedihan. Para tetua lainnya telah berubah menjadi patung beku, wajah mereka pucat pasi di tengah kegelapan. Pelatihan mantra Dharma selama puluhan tahun tidak akan membuat mereka percaya diri sedikit pun sekarang. Mereka merasa tidak penting dan tidak berharga seperti serangga saat menghadapi penjaga abadi yang perkasa. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Penjaga abadi bekerja tanpa lelah untuk merobohkan struktur tersebut. Setelah satu palu yang kuat, pintu itu dibanting hingga terbuka dan lengkungan batu di atas pintu itu jatuh dan menghancurkan beberapa master hantu. Sekte penyihir hantu dilanda rasa putus asa. Tiba-tiba, kepulan asap hitam mengepul dari patung dan membentuk penampakan gelap raksasa setengah telanjang dengan topeng di wajahnya. Sosok bayangan gelap itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang menggelegar, siapa yang berani menyerang sekteku? Aku akan menghujanimu dengan kematian. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Itu adalah Tuan Leluhur. Dia masih bersama kita. Garis miring terbalik. Para tetua dari sekte penyihir hantu sangat gembira dengan perkembangan tersebut. Namun, sebelum Dewa Iblis Kegelapan bisa berkata apa-apa lagi, Lord Yamamizuki menghantamkan tinjunya ke atap dan langsung menuju ke penampakan itu. Tinjunya yang gemilang menyinari cahaya keemasan dan menerangi pelipis yang redup. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Penampakan gelap itu terlempar ke belakang oleh pukulan itu. Bentuk ilusinya hampir hancur. Itu tidak berakhir di situ. Lord Kurome menembakkan 2 sinar cahaya merah dari matanya ke arah Dewa Iblis. Sinar energi menembus tubuh Dewa Iblis, meninggalkan 2 lubang menganga. Penjaga abadi bersenjata 6 juga menyerang bayangan gelap, mengubah dirinya menjadi pusaran pedang tajam, saat dia menukik ke bawah dalam pertarungan. Lord Karasutengu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menghantam penampakan itu. Pada akhirnya, Lord Susanoo melancarkan pukulan mematikan. Menjulang tinggi di atas penampakan yang meredup, Lord Susanoo membawa pedang ke atas kepalanya dan menebasnya. Bilahnya mendidih dengan energi saat membelah udara dengan suara berderak. Itu membelah Dewa Iblis di tengah. Dalam waktu kurang dari sekejap, Master Leluhur yang perkasa dari sekte penyihir hantu diukir dengan kejam oleh 5 penjaga abadi. Serangan penjaga abadi mengikis jiwa ilahi Dewa Iblis secara langsung dan oleh karena itu, tidak memberinya kesempatan untuk beregenerasi. Sudah selesai. Sudah. Garis miring terbalik petik 2. Tak seorang pun, bahkan penggarap sempurna Si dan tetua agung dari sekte penyihir kegelapan tidak dapat mempercayai mata mereka. Dong Hezi bergumam, itu adalah Dewa Iblis semi-abadi. Tapi dia tidak bisa bertahan lebih dari 1 detik di hadapan kelima penjaga abadi ini. Apakah penjaga abadi itu sudah berada dalam keadaan abadi? Garis miring terbalik petik 2. Dong Hezi tidak mengetahuinya bahkan setahun yang lalu, para penjaga abadi ini sudah mampu bertahan melawan Raja Serigala Salju Galdan. Kekuatan mereka berlipat ganda sepanjang tahun seiring meningkatnya level Chen Fan. Saat ini, kekuatan gabungan dari 5 penjaga abadi dapat dengan mudah menjatuhkan pejuang negara abadi. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melangkah ke kuil dan menginjak lantai, mengeluarkan bunyi gedebuk yang bergema di reruntuhan kuil. Di mana Yu Wenjin? Garis miring terbalik petik 2. Dia mengamati para tetua dengan pandangan dingin dan bertanya, "Kamu, apakah kamu Chen Beixuan?" Garis miring terbalik petik 2. Tetua agung dari sekte penyihir hantu mengenali Chen Fan. Nama itu menanamkan rasa takut ke dalam hati para tetua lainnya.
Mereka tahu hari-hari mereka tinggal menghitung hari. Pria tua berambut putih itu berkata, Yu Wenjin telah dibawa oleh Grand Magus ke pertemuan Sekte Penyihir. Pertemuan Sekte Penyihir. Chen Fan menyipitkan matanya saat cahaya dingin melintas di dalam. Pertemuan Sekte Penyihir. Para tetua lainnya menggigil begitu Chen Fan mengucapkan kata-kata itu. Seorang lelaki tua dengan hidung bengkok berteriak dengan panas, Tetua Agung. Beraninya kamu mengkhianati rahasia Sekte Penyihir. Garis miring terbalik petik 2. Bising. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangkat alis dan menjentikkan jari, mengirimkan aura biru ke hidung elang. Penatua bertindak cepat dan mengeluarkan pembelaannya, lapisan layar gelap yang berkilauan. Namun, perlawanan apapun akan sia-sia di hadapan Chen Fan. Bahkan seorang penggarap sempurna pun tidak bisa menahan serangannya. Garis miring terbalik petik 2. Aura pedang biru membelah leher sesepuh itu dan memenggalnya dalam sekejap. Melihat kematian brutal itu, para tetua lainnya tiba-tiba diliputi rasa gentar. Katakan di mana Yu Wenjin berada, maka saya akan membiarkan beberapa dari Anda hidup-hidup untuk meneruskan warisan sekte Anda. Jika tidak, saya akan memastikan bahwa Sekte Penyihir Hantu menghilang dari muka bumi. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan berbicara kepada tetua berambut putih itu tanpa ekspresi. Sang tetua agung menelan penghinaan itu dan menimbangnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, ya. Garis miring terbalik petik 2. Ketika Chen Fan mulai menyusuri jalan setapak yang menuju ke kaki bukit, api telah menelan kuil, dengan mayat para tetua di dalamnya. Tentu saja, Chen Fan tidak akan membiarkan pelakunya hidup. Namun, Chen Fan tidak membunuh murid-murid mereka lagi seperti yang dia janjikan kepada tetua agung. Guru abadi, apakah Anda menemukan Nona Yu Wenjin? Melihat Chen Fan keluar dari kuil sendirian, kultivator si yang sempurna bergegas menuju Chen Fan dan bertanya. Dia dibawa ke pertemuan Sekte Penyihir. Chen Fan melirik dingin ke orang-orang di sekitarnya dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang tahu benda apa ini? Garis miring terbalik petik 2. Pertemuan Sekte Penyihir. Para pendengar tersentak setelah mendengar nama itu. Dong Hezi meringis dan berkata, pertemuan Sekte Penyihir setara dengan konferensi esoterisme Tiongkok atau konferensi seni bela diri. Namun, pertemuan ini skalanya jauh lebih besar dan mengikuti prosesi dan peraturan yang ketat. Mereka akan memilih Raja Magus untuk memimpin Sekte Penyihir. Namun, sejak Sekte Penyihir kegelapan diusir dari Tiongkok, tidak ada pertemuan selama 50 tahun. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Semua orang akan hadir selama pertemuan, Sekte Penyihir Hantu, Sekte Penyihir Roh, Sekte Penyihir Darah, Sekte Penyihir Mayat, Sekte Penyihir Surga, hanyalah beberapa di antaranya. Saya juga tidak akan terkejut melihat anggota Sekte Penyihir Kegelapan. Dong Hezi berkata dengan kekhawatiran muncul di matanya. Penggarap sempurna si bertanya dengan hati-hati, Guru Abadi, apakah kamu bisa mengetahui lokasi pertemuan Sekte Penyihir? Garis miring terbalik petik 2. Mereka memberitahuku bahwa itu dekat dengan perbatasan, di sebuah tempat bernama Gunung Magus, jawab Chen Fan. Meski dia tidak yakin di mana lokasinya, koordinat pastinya hanya berjarak satu panggilan telepon ke Red Sparrow. Aku tahu itu. Wajah kultivator si yang sempurna bersinar karena kegembiraan. Dia selanjutnya menjelaskan, Guru Abadi, Gunung Magus, bukanlah sebuah gunung, melainkan sebuah pemukiman kecil di dekat perbatasan antara Tiongkok dan Myanmar. Itu adalah tanah tak bertuan tanpa hukum dengan lingkungan yang keras yang digunakan untuk mengambil tindakan yang baik. Kata orang bahwa Gunung Magus dikendalikan oleh Sekte Penyihir, dan merupakan surga bagi pembunuhan dan penjahat. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Kesanalah tujuanku sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan dengan sigap. Yu Wenjin telah dibawa pergi oleh Grand Magus selama beberapa hari. Jadi setiap menit yang disia-siakan Chen Fan akan membawa Yu Wenjin 1 menit lebih dekat ke ajalnya. Lebih buruk lagi, Chen Fan sangat marah setelah dia mengetahui apa yang akan dilakukan Grand Magus padanya. Tekad dalam suara Chen Fan menghalangi Bai Wuji untuk membujuk Chen Fan keluar dari rencananya yang tampaknya ingin bunuh diri. Kultivator sempurna si menyarankan Chen Fan mengambil salah satu kendaraan mereka, tetapi Chen Fan menolak tawaran tersebut. Dia melambai untuk menolak dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya biru yang membentang di sepanjang jalan raya dengan Yukishiro Sa di belakangnya.
Jauh lebih cepat bagi Chen Fan untuk berlari daripada mengendarai mobil. Baru setelah Chen Fan menghilang, Dong Hezi akhirnya membuka mulutnya. Saudara Si, salah satu agenda utama pertemuan Sekte Penyihir, adalah memilih Raja Magus yang baru. Pemilihan ini akan menarik semua pemimpin Sekte Penyihir ke pertemuan tersebut, termasuk Sekte Penyihir ke-8. Lebih buruk lagi, saya yakin bahwa Gunung Magus dilindungi oleh susunan Dharma terkuat dari Sekte Penyihir. Apakah menurut Anda Guru Abadi Chen dapat bertahan melawan mereka? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Itu bukan urusan kita sekarang. Semuanya baik-baik saja jika dia berhasil, tapi jika dia kalah, kuharap dia mati dan tidak pernah kembali. Satu masalah lagi untuk kita, kataku. Garis miring terbalik petik 2. Se Yunzi mendengus dan berkata, kultivator sempurnasi menggelengkan kepalanya karena kecewa setelah melihat yang lain mengangguk setuju dengan ucapan picik Se Yuzi. Provinsi Tenggara adalah wilayah pegunungan pengkhianat. Namun, baik Chen Fan dan Yukishiro Sa sangat atletis dan dapat mendaki gunung. Secepat berlari di lintasan. Dengan kecepatan sebesar itu, mereka mencapai perbatasan Tiongkok-Myanmar dalam waktu kurang dari 1 jam. Gunung Magus adalah sebuah desa kecil yang terletak di sepanjang hutan cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang tidak dapat dilewati di semua sisinya. Di dalam cekungan, suhunya sejuk, dan bunga-bunga liar bermekaran di setiap sudut. Sementara itu, keunikan medan di sekitarnya menjadikannya benteng alami melawan penjajah. Tak heran jika tempat ini menjadi surga bagi para penjahat yang melarikan diri. Chen Fan dan Yukishiro Sa melakukan perjalanan di satu-satunya jalan menuju desa untuk sementara waktu, dan kemudian mereka menemukan sebuah pos pemeriksaan. Desa Gunung Magus tertutup untuk pengunjung. Silakan kembali. Garis miring terbalik petik 2. Pos pemeriksaan terletak di tempat rendah di mana dua barisan pegunungan bertemu. Sekelompok pria yang tampak menyeramkan berdiri di depan penghalang jalan dan menatap Chen Fan. Ada sedikit cahaya serakah yang menyinari mata mereka secara tiba-tiba. Jelas bagi Chen Fan bahwa mereka adalah perapal mantra tingkat pencapaian Dao. Siapa yang berani menghentikan saya untuk masuk? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengisi energinya dan melepaskan denyut yin qi yang kuat yang membuat kehadirannya sama mengerikan dan mengerikannya dengan Dewa Iblis. Pak, garis miring terbalik petik 2. Para penjaga mundur dan kemudian bergegas berlutut di depan Chen Fan. Maafkan kami, Magus senior dari Sekte Penyihir. Silakan masuk. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus dan membalas agresinya. Kemudian dia melewati pos pemeriksaan, berbelok di tikungan, dan menghilang. Para penjaga akhirnya bangkit dan saling memandang dengan cemas. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Bagaimana aku bisa tahu? Ada begitu banyak magus di seluruh dunia. Bisa jadi siapa saja Curmujon yang ingin ikut kompetisi ini. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Kamu benar, itu magus senior begitu luar biasa sehingga menurutku dia sama kuatnya dengan magus agung dari Sekte Penyihir ke-8, jika tidak lebih. Garis miring terbalik petik 2. Beberapa penjaga bergumam satu sama lain dengan ketakutan. Dunia magus dan penyihir jauh lebih kejam dan tak kenal ampun dibandingkan dunia seni bela diri. Ini adalah dunia anjing yang memakan anjing terus-menerus. Satu langkah yang salah atau bermain-main dengan orang yang salah akan mengubah murid-murid tingkat rendah ini menjadi makanan bagi hantu kelaparan. Chen Fan berjalan menuju Gunung Magus dengan Yukishiro Sa di belakangnya. Tuan, mengapa kita harus masuk dari gerbang utama? Mengapa kita tidak turun saja ke arah mereka dari puncak gunung dan membunuh mereka semua? Saya pikir kita berdua dapat dengan mudah melakukannya. Yukishiro Sa bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendaftarkan sesuatu, berbeda dan kuat di lembah ini. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengamati lembah menggunakan kehendak ilahi sambil menjawab, misi kami di sini adalah untuk menyelamatkan gadis itu. Ayo lakukan itu dulu. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Segera setelah Chen Fan mengisi kehendak ilahinya, dia mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang situasinya. 1, 2, 3, 7 penggarap sempurna dan beberapa ratus seniman bela diri. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Kehendak ilahi Chen Fan telah mengungkap semua rahasia di dalam lembah gunung.
Dia bisa merasakan kehadiran kuat dari para pemimpin sekte, serta para pelayan yang sibuk. Itu dia, itu benih teratai api, dia pasti master sekte dari sekte penyihir hantu. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berpikir dalam hati. 3 tahun yang lalu, dia telah membunuh anggota sekte penyihir hantu menggunakan mata emas api Li. Ledakan yang menewaskan korban juga menyemprotkan benih teratai api ke orang-orang di sekitarnya, menandai mereka dengan segel teratai api. Tapi di mana Yu Wenjin? Mengapa saya tidak bisa merasakan energinya sama sekali? Dia tidak mungkin mati karena saya pasti akan merasakan kematiannya. Chen Fan mengerutkan alisnya saat dia menyaring informasi. Setelah menyisir lembah berkali-kali, dia masih tidak dapat menemukan Yu Wenjin. Dia tidak ada di sini, atau disembunyikan oleh semacam mantra. Tapi mantra macam apa yang bisa lolos dari deteksi saya? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dibutuhkan seorang penggarap terhubung untuk menyembunyikan kehadiran gadis itu dari Chen Fan. Namun, Chen Fan bahkan tidak bisa mendaftarkan satupun pejuang negara abadi di lembah, apalagi penggarap terhubung. Karena Yu Wenjin tidak ada di sini, segalanya menjadi lebih sederhana sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mencibir. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Gunung Magus dengan perasaan lega yang baru ditemukan. Ketika mereka tiba di desa, mereka tidak hanya melihat banyak pemimpin sekte penyihir tetapi juga penduduk asli dan buronan penjahat. Yang terakhir ini tidak diizinkan masuk ke dalam pertemuan, jadi kebanyakan dari mereka hanya berkeliaran di jalanan. Semua bajingan ini memasang ekspresi mengancam di wajah mereka. Chen Fan dan Yukishirosa langsung menarik perhatian banyak orang begitu keduanya menginjakkan kaki di desa tersebut. Penampilan cantik Yukishirosa dan fisik Chen Fan yang tampak lemah adalah dosa mematikan di mata para penjahat. Daging segar dan mudah dipetik. Garis miring terbalik petik 2. Banyak pria melirik Yukishirosa dengan niat tidak senonoh di mata mereka. Di Gunung Magus, kekuatan adalah satu-satunya mata uang. Tampaknya, seseorang mungkin harus membayar kelemahannya dengan nyawanya, apalagi harta benda dunia lain. Berhenti, ini adalah properti sekte penyihir. Minggir atau mati. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tiba di pintu masuk alun-alun yang ditutup untuk pertemuan sekte penyihir. Sederet murid sekte penyihir yang tenang berbaris di pintu masuk seperti tentara timah. Energi yang dihasilkan dari mereka menunjukkan bahwa mereka semua adalah penguasa tingkat pencapaian Dao. Salah satu tentara timah menatap tajam ke arah Chen Fan dan menghentikan Chen Fan. Saya mencari seseorang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendongak, berseri-seri dari sisi ke sisi. Xiaoqi, bagaimana menurutmu? Siapa mereka? Garis miring terbalik petik 2. Kehadiran Chen Fan dan Yukishirosa telah menarik banyak orang di belakang mereka. Mereka berdiri dalam kelompok kecil belasan meter dari Chen Fan. Di antara mereka adalah ahli pedang yang menggunakan pedang, ahli pemurnian fisik yang berotot, perapal mantra yang tampak menyeramkan, dan bahkan beberapa ninja Jepang dengan wajah tirus. Desa Gunung Magus terletak di tanah tak bertuan di sepanjang perbatasan. Kehadiran sekte penyihir yang perkasa juga membuat ketertiban dan keadilan sulit tercapai di sini. Penjahat buronan dan orang luar biasa berjalan bebas di jalanan, mencoba menunggu masalah apapun yang mereka timbulkan. Mereka semua punya beberapa trik, jika tidak, hal itu tidak akan bertahan lama. Saudara Long, saya tidak bisa melihat kekuatan Dharma dalam makhluk kecil sombong itu, tetapi pria dengan pedang di punggungnya itu adalah cerita yang berbeda. Apakah menurut Anda dia adalah Master Kendo? Pria yang mengajukan pertanyaan itu bernama Xiaoqi, dan dia berusia 20-an. Dia kurus dan tampak kurus tetapi matanya bersinar tajam. Saudara Long mengerutkan alisnya dan merenung. Dia berasal dari sekte Feng Shui yang sama dengan Xiaoqi dan tahu bahwa saudara sektenya telah membuka mata yin yang miliknya pada usia yang sangat dini dan oleh karena itu peka terhadap energi yang mengalir dalam tubuh seniman bela diri. Xiaoqi telah merasakan kekuatan besar dalam diri gadis itu, jadi bisakah dia menjadi kesuksesan fenomenal jika bukan tingkat puncak dalam budidaya kekuatan internal? Saya tidak mengenalinya, apakah dia baru? Sial, lihat tubuh itu. Bayangkan berapa banyak uang yang akan dia peroleh jika kita membawanya ke panglima perang di Myanmar. Saya telah mendengar para panglima perang itu menyukai penjaga wanita. Kata Saudara Long. Saudara Long, maksud Anda? Garis miring terbalik petik 2. Xiaoqi terkejut dengan apa yang dia dengar.
Dia berbalik dan memperhatikan keserakahan di mata semua orang. Saya mendapat kabar bahwa Scarface Liu telah menjual pelacur sigungnya kepada John kelas atas, semacam pria militer di Thailand. Dia mendapat 10 juta dolar AS untuk itu. Foto seksi ini jauh lebih berharga daripada gadis Scarface Liu, menurutku 20 juta, mudah. Garis miring terbalik petik 2. Brother Long berkata dengan seringai jelek. Bahkan ketika yang lain memasang senyum cabul di wajah mereka dan membayangkan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis itu, mereka mendengar suara dentingan keras. Mereka berbalik dan semua tercengang dengan apa yang mereka lihat. Gadis itu telah menghunus pedangnya dan membelah penjaga menjadi 2 bagian. Sen, dia membunuh orang-orang dari sekte penyihir. Garis miring terbalik petik 2. Saudara Long dan para yang lain tercengang dengan perkembangan tersebut, banyak orang yang terkesiap. Apakah dia gila? Apakah dia tahu bahwa dia berada di wilayah sekte penyihir? Tidak ada yang bisa melindunginya di sini. Apa yang dia pikirkan? Garis miring terbalik petik 2. Brother Long menggelengkan kepalanya dan tampak kecewa. Jika sekte penyihir mengincar Yuki Shirosa, dia tidak akan pernah bisa memiliki kesempatan untuk menjepit gadis itu di bawah jempolnya. Sementara itu, murid-murid sekte penyihir di pintu masuk tidak menyukainya. Beraninya kamu. Bahkan anggota sekte Hong atau keluarga Lin pun tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah membunuh salah satu murid sekte penyihir. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Kamu mengolok-olok tuanku, kamu mati. Garis miring terbalik petik 2. Yuki Shirosa memegang pedangnya satu tangan dan berkata dengan dingin. Mencari kematian. Garis miring terbalik petik 2. Jawabannya membuat marah murid-murid lainnya. Pemimpin para murid menyerang seperti macan kumbang, dia meluncur ke udara, menembak kedua lengannya dan melingkarkan jari-jarinya menjadi cakar. Shosho-osho, garis miring terbalik petik 2. 5 sinar energi merah keluar dari ujung jari pria ini. Mereka menembus udara seperti belati tajam. Energi berkilau itu panjangnya 10 cm dan tampak cukup tajam untuk membelah baja. Dia adalah murid senior ketiga dari sekte penyihir darah, Yuo Tianpeng. Seorang perapal mantra tingkat pencapaian Dao tingkat menengah. Seni cakar merah miliknya memang kuat dan akan memusingkan bahkan bagi pengguna kekuatan internal tingkat puncak. Gadis itu dalam masalah besar. Garis miring terbalik petik 2. Xiaoqi menjelaskan, orang-orang di sekitarnya, termasuk saudara Long, semuanya memasang wajah tegang. Yuo Tianpeng adalah salah satu tuan paling terkemuka di Gunung Magus. Mereka yang harus bersembunyi di Gunung Magus sebagian besar merupakan orang-orang yang berhasil dalam budidaya kekuatan internal mereka. Karena pihak yang lebih berkuasa bisa dengan mudah lolos dari pelanggaran hukum. Bahkan ketika saudara Long menggelengkan kepalanya dan menghela napas, dia mendengar suara dentingan keras. Kleng, garis miring terbalik petik 2. Aura pedang biru cemerlang muncul dari tangan Yuki Shirosa dan menembus seni cakar merah seperti pisau yang akan diolesi mentega. Sebelum Yuo Tianpeng menyadari apa yang terjadi, dia dibelah menjadi 2. Garis miring terbalik petik 2. 2 bagian tubuh Yuo Tianpeng terbanting kembali ke tanah, menumpahkan isi perutnya ke seluruh tanah. Dia belum mati, jadi dia berteriak kesakitan sekuat tenaga. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Saudara Long dan yang lainnya terkejut dengan perkembangan tersebut. Murid senior ketiga dari sekte penyihir darah dibunuh oleh seorang gadis dengan begitu mudahnya. Siapa gadis ini? Apakah dia seorang semi-transcendent atau Grandmaster? Tidak mungkin. Bahkan seorang kultivator tingkat semi-transcendent akan menjadi anggota inti dari sekte terkemuka manapun, apalagi seorang Grandmaster. Tidak ada lebih dari 20 Grandmaster di Tiongkok. Garis miring terbalik petik 2. Brother Long menggelengkan kepalanya tak percaya. Sementara itu, para murid yang menjaga pintu masuk tercengang dengan perkembangan tersebut. Beraninya kamu membunuh saudara sekte Yuo saya. Saudara, ayo bunuh pasangan ini dan balas dendam saudara sekte kita. Garis miring terbalik petik 2. Teriak seseorang. Tiba-tiba, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Chen Fan dan gadis itu dari segala arah. Murid-murid ini berasal dari berbagai jenis sekte penyihir hantu, sekte penyihir darah, sekte penyihir api, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mantra yang mereka gunakan juga berbeda. Sekte penyihir darah menggunakan seni cakar merah yang unggul dalam pertarungan jarak dekat,
Sekte penyihir hantu ahli dalam kutukan, sekte penyihir api membengkokkan api ilahi sesuai keinginan mereka dan merupakan ahli penyempurnaan fisik. Ada lebih dari selusin dari mereka yang menyerang pada saat bersamaan. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah perapal mantra tingkat pencapaian Dao. Energi yang terpancar dari mereka begitu kuat sehingga bahkan saudara Long pun merasa takut karenanya. Tidak heran jika sekte penyihir mengklaim supremasi di Gunung Magus. Meskipun ada ancaman, Chen Fan tetap tidak bergerak. Yuki Shirosa membawa pisau itu ke atas kepalanya dan kemudian menggambar pola bunga teratai di udara. Garis miring terbalik petik 2. Pedang teratai mekar, merentangkan kelopaknya yang murni dan tidak ternoda oleh kotoran dunia fana. Meskipun penampilannya luar biasa, ia mengandung energi mematikan yang dapat menembus logam. Bang! 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 Garis miring terbalik petik 2. Segera setelah Yuki Shirosa bertunangan dan para murid, gelombang tangisan menyakitkan muncul. Selusin mayat dilempar terbang dan tidak satupun dari mereka yang mampu bangkit begitu mereka terjatuh kembali ke tanah. Ada yang terpotong menjadi 2 dan ada yang menganga di dadanya. Keheningan tiba-tiba menyelimuti area itu. Dalam sekejap, Yuki Shirosa telah membunuh 7 murid dan melukai lebih banyak lagi. Lebih buruk lagi, salah satu dari 17 murid yang tewas atau terluka akan dianggap sebagai tokoh perkasa. Grandmaster, dia adalah Grandmaster. Mungkinkah dia Master Kendo Jepang, Erika? Garis miring terbalik petik 2. Wajah Brother Long menjadi pucat. Dia tergagap saat kakinya gemetar. Tidak, itu tidak mungkin. Erika sudah berusia 40-an, dia masih terlalu muda. Xiaoqi menggelengkan kepalanya. Bahkan ketika semua orang mencoba memahami situasi ini, mereka menyaksikan pasangan muda itu memasuki ruang utama, pintu masuk. Saudara Long berseru pelan. Ke-17 penyihir agung sekte penyihir ada di sana. Setidaknya ada 6 penggarap sempurna, belum lagi para tetua dan penjaga sekte lainnya. Mereka hampir pasti akan mati. Garis miring terbalik petik 2. Orang-orang lainnya juga melihat satu sama lain, lainnya dalam ketakutan dan kebingungan. Rencana mereka untuk menculik Yuki Shirosa sudah lama menguap. Tidak ada orang waras yang akan mengambil tindakan terhadap gadis kejam itu. Sementara itu, kerumunan magus berkumpul di sebuah alun-alun besar dan sedang melaksanakan upacara pemujaan leluhur. Plaza ini adalah ruang terbuka seukuran lapangan sepak bola. Itu dikelilingi oleh lingkaran bangunan tinggi. Banyak pemimpin sekte penyihir duduk bersila di tanah. Sebuah platform tinggi didirikan di tengah ruang terbuka dan di atasnya berdiri 7 orang. Ketujuh pria dan wanita ini masing-masing memiliki corak dan wajah yang unik. Ada yang tampak bersemangat dan bersemangat, ada yang muram dan seram, ada yang tampak suka berperang, dan ada yang membawa aura sadis di sekeliling mereka. Namun, individu yang paling menarik perhatian dari sekelompok orang tersebut adalah seorang pria muda. Pemuda ini baru berusia 20-an. Saat itu, dia berdiri di depan barisan dengan dagu terangkat. Sementara itu, magus yang lain menundukkan kepala atas perintahnya. Ada kualitas energi yang gelap dan tidak dapat diprediksi yang mengalir di sekelilingnya. Jelaslah bahwa dia adalah Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan saat ini. Grand Magus, Anda telah mencapai kursi kekuasaan di Sekte Penyihir Kegelapan bahkan sebelum Anda mencapai usia 30 dan mendominasi politik Myanmar. Prestasi luar biasa Anda membuat kami merasa malu pada diri kami sendiri. Saya bertaruh bahwa di antara generasi Anda, hanya Lin Pojun dan gadis dari keluarga Ye setara denganmu. Garis miring terbalik petik 2. Kata Master Sekte Penyihir Hantu dengan suara serak. Haha, Magus Agung Penyihir Hantu, ayahku sangat senang karena Anda telah mendapatkan kembali kuali tripod Magus Bumi dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Tapi itu pun tidak bisa dibandingkan dengan gadis Arcane Yin yang Anda tawarkan padanya. Dengan subjek yang sangat berharga, ayah tuanku akhirnya bisa mencapai seni 7 kebencian Dewa Yin. Usahamu akan sangat dihargai. Keinginan apa itu? Garis miring terbalik petik 2. Grand Magus berusaha menyembunyikan harga dirinya, tetapi kilatan di matanya mengkhianatinya. Master Sekte dari Sekte Penyihir Hantu berseri-seri dari sisi ke sisi dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Grand Magus, saya tidak berani meminta apapun. Jika ada sesuatu, saya akan sangat menghargai jika Grand Magus dapat berbicara kepada Chen Beixuan sehingga dia akhirnya bisa melepaskan diri dariku. Garis miring terbalik petik 2. Chen Beixuan, nama itu mengejutkan Magus lainnya.
Meski sebagian besar berasal dari Asia Tenggara, namun sebelumnya mereka memiliki nama Chen Fan. Chen Beixuan, katamu. Dia bukan siapa-siapa. Wajah Grand Magus sedikit berubah, tapi dia mampu menenangkan diri dan berkata dengan suara dingin. Ayahku dulu juga termasuk dalam daftar ilahi. Telah berkultivasi selama 60 tahun lagi sejak saat itu, dan dengan bantuan seni jiwa ilahi 7 kebencian, dia bahkan akan menghadapi Ye Qincang jika dia harus melakukannya, apalagi Chen Beixuan. Garis miring terbalik petik 2. Bahkan ketika Master Sekte dari Grand Magus bangkit untuk berterima kasih kepada Grand Magus, sebuah suara keras terdengar. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Gerbang besar itu diledakkan dari luar, dan tanpa disadari menabrak sekelompok murid Sekte Penyihir, mengirimkan banyak mayat beterbangan. Siapa itu? Beraninya kamu menerobos masuk ke dalam Sekte Penyihir. Garis miring terbalik petik 2. Grand Magus membanting meja dan berdiri, magus lainnya mengikuti jejaknya. Ketegangan dengan cepat meningkat tetapi tidak ada satupun magus yang tampak takut. Beberapa dari mereka bahkan menyeringai sombong. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dingin datang dari luar. Grand Magus, terimalah kematianmu. Garis miring terbalik petik 2. Mereka menyaksikan seorang pria muda berjalan melewati gumpalan debu dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Ada kualitas yang acuh tak acuh dan tidak memihak pada setiap langkah yang diambilnya. Di belakangnya ada seorang gadis berpakaian putih, membawa pisau di punggungnya. Sekte Master dari Sekte Hantu terkejut pada awalnya dan kemudian dia mengenali pemuda itu. Dia berteriak, kamu lagi. Garis miring terbalik petik 2.